Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya boleh bertemu kembali dengan keluarga besar Rayon 2 di Bandung. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada gembala kita Pak Niko yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah saudara, ada orang yang bertanya, apakah pandemi ini merupakan atau COVID-19 atau penyakit sampar ini merupakan tanda akhir zaman? Gembala kita berulang kali berkata bahwa COVID-19 ini adalah salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Oleh karena itu ada baiknya kalau kita mempersiapkan diri lebih baik supaya kapan Yesus datang kita mempersiapkan diri. Nah pada bagian ini saya ingin menyampaikan, saya mengadres tentang rahasia minyak atau the secret oil di dalam perikop Matius pasal 25 ayat yang pertama. Saya baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama-lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sampai di sini. Jadi Matius pasal 25 ayat pertama, hal kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Coba periksa ya semua jemaat. Apakah semua saudara senang kalau saudara mendengar berita kedatangan Tuhan? Atau saudara malah justru jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Atau justru saudara malah berkata jangan cepetan. Seharusnya malah ada yang takut kalau saya khotbah tentang akhir zaman. Ada yang takut karena belum siap. Berbagai macam reaksi, sama seperti dalam perikop ini Yesus mengajar dalam perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Siapa gadis bodoh itu Pak? Gadis bodoh adalah orang-orang yang membawa pelita. Jadi yang bodoh dan yang bijaksana sama-sama bawa pelita. Ini berbicara tentang orang Kristen tentunya. Ini berbicara tentang orang yang menanti-nantikan. Sebab 10 gadis ini semua menantikan Yesus. Berarti dia sudah kenal Yesus. Cuman bedanya, pelitanya dia tidak membawa cadangan minyak yang bodoh ini. Kenapa kok pelitanya mati? Nah, ini alasannya. Kenapa kok pelitanya mati dan kenapa dia disebut bodoh? Dan akhirnya pelitanya mati karena ini alasannya, karena mempelainya lama tidak datang saudara. Seandainya Tuhan Yesus datang dengan cepat, maka semua gadis itu akan terangkat. Tetapi dalam perikop ini ditulis lama tidak datang. Makanya saudara ada orang yang sedikit mengejek dan mencibir. Dari dulu Yesus juga dulu nabi-nabi Tuhan juga berkata Yesus akan datang. Tapi saya berdoa supaya saudara mulai mempersiapkan diri, jangan mengikuti gelombang orang yang tidak mempersiapkan diri. Jadi lama tidak datang ini adalah masa ujian bagi gereja Tuhan. Kenapa Alkitab tulis lama tidak datang? Ini merupakan ujian apakah saudara tetap bisa mempertahankan menyalamu itu terus sampai Yesus datang kedua kali. Bisakah saudara mempertahankan minyak saudara sampai garis akhir? Itu pertanyaannya.
Nah saudara, bagaimana bisa pelita tetap bisa menyala? Harus punya ini, cadangan minyak, agar pelita bisa tetap menyala. Jadi waktu mempelai datang anytime, selama kita punya minyak, saudara dan saya akan tetap siap kapan saja. Jadi kalau begitu rahasianya adalah menyediakan minyak yang cukup, bahkan minyak yang tersedia, sehingga kita bisa terus tetap menyala. Saya mau kasih garis bawah kata pelita tetap menyala. Sebab inilah yang menjadi catatan di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-8. Gadis yang bodoh tadi pelitanya hampir padam. Bukan sudah padam, hampir padam. Artinya terang mereka sudah mulai pudar. Terangnya tidak menyala seperti sedia kala, bahkan hampir mati. Bukan mati, hampir padam. Perhatikan loh, ini bukan mati, dia hampir mati. Itu pun disebut Tuhan bodoh. Apalagi kalau saudara hari-hari ini saudara mati. Nyalamu, terangmu, antusiasmu menantikan Tuhan hilang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu masa yang sangat krusial. Kenapa krusial? Mungkin ada suami dan istri dalam Matius pasal 24 ayat sebelumnya. Dua suami istri sama-sama tidur, tiba-tiba yang satu diangkat, satu ditinggal. Wow. Dan pada waktu misalnya pada waktu masa krusial itu, kemudian ada cerita mempelai datang, song-songlah dia. Kemudian suami akan bilang kepada istrinya, "Mama, minta dong minyak sedikit." Maka Alkitab tulis jelas, maka istrinya atau gadis-gadis yang bijaksana berkata, "Tidak." Tegas banget, tidak. Artinya apa saudara? Artinya di saat itu masa krusial, setiap orang harus mempertanggungjawabkan. Even sekarang ini saudara, suami dan istri, dua-duanya mesti mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Dan mungkin ada anggota kul dan ketua kul. Lalu kemudian anggota kulnya berkata kepada ketua kul, "Pak, please deh minta minyak. Aku ini anggota kul, ingat gak Pak di Bandung itu Pak?" Maka ketua kulnya berkata, "Tidak." Saudara, ini serius. Jadi pada waktu itu masa krusial di mana suami dan istri tidak bisa saling memberi. Saudara, teman sekalipun tidak bisa memberi. Berarti kalau begitu, cadangan minyak atau minyaklah ini menjadi rahasia di dalam penantian kita menjelang kedatangan Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya berbicara tentang apa minyak itu. Saudara, saya ingin menyampaikan dengan cepat. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap. Kalau ilustrasi ini Tuhan menggunakan kata minyak, perhatikan ya. Minyak ini berbicara yang pertama adalah ketahanan dan ketekunan kita untuk menjadi terang. Karena minyak itu fungsinya adalah menjadi terang. Fungsinya adalah menerangi kegelapan. Pertanyaannya, kalau gitu cadangan minyak untuk apa? Apakah Anda dan saya terus kuat dan bertekun, bertahan dan bertekun untuk berfungsi menjadi terang? Sebab dunia ada di dalam kegelapan. Matius pasal 5 ayat 14. Dahulu Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi setelah Yesus naik ke surga, dia berkata dalam Matius pasal 5 ayat 14, "Saudara dan saya itu adalah terang dunia." Dan di dalam Matius 5 ayat 14, pelita harus terus menyala sebab kita ini terang dunia. Saudara, kenapa sih Pak
nomor satu kok ketahanan dan ketekunan untuk saudara menjadi terang. Sebab kesalahan daripada gadis-gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan jangka panjang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi saudara harus anytime, terangmu harus terus menyala. Dan ini yang menjadi fokus, dan ini yang menjadi konsentrasi. Saya berdoa supaya setiap orang tetap bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Pak, artinya apa? Saudara dan saya mesti melihat kanan dan lihat kiri. Orang-orang yang masih ada dalam kegelapan, saudara dan saya mesti berfungsi di dalamnya untuk menolong mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk membuat supaya orang yang dari kegelapan mereka sadar bahwa mereka ada di dalam kegelapan. Terang hidup saudara harus tetap menyala. Kalau saudara bekerja di tahun integritas ini, orang lain akan melihat saudara orang yang memiliki integritas yang kuat. Terang menyala di dunia pekerjaan, terang menyala di marketplace, terang menyala di rumah tangga, dan terang menyala juga di dalam gereja Tuhan. John Hagee dia pernah berkata, "We are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on." Kita ini bisa menjadi terang bagi dunia ini, tetapi itu hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya ini switch-nya harus on. Kalau sekalipun ada terangnya, ada minyaknya, tapi tidak on, tidak sedang menjadi terang, tidak sedang menyala, maka tidak akan pernah berfungsi menjadi terang. Yang kedua, terang ini berbicara tentang apa, Pak? Terang yang kedua berbicara tentang iman yang sejati. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berdiri teguh meski ada badai selama penantian. Kita tidak tahu, tapi Alkitab berkata itu penantiannya itu panjang sampai mereka tertidur. Kenapa tertidur? Saking panjangnya mereka ada dalam penantian. So, yang kedua, minyak bicara tentang iman yang sejati. Saudara dan saya tetap tidak pudar dan tetap setia kepada Tuhan sekalipun banyak goncangan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara makanan. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena sesuap nasi. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena pangkat, jabatan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan di tengah-tengah penantian seperti ini oleh karena apa? Jodoh. Karena jodoh nggak datang-datang, udah sabet aja apa yang ada, sekalipun bertentangan. Walaupun tidak seiman, nggak apa-apa sabet. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena pasangan hidup. Saya berdoa supaya saudara tetap teguh dan tetap berdiri, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Krisis yang kita alami hari-hari ini adalah tes kita. Apakah kita punya iman yang teguh? Apakah kita mengenal Tuhan dengan benar? Apakah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, di tengah pandemi keyakinan saudara mulai pudar. Kalau keyakinanmu kepada Tuhan mulai pudar dan saudara tidak teguh kembali oleh karena persoalan yang saudara hadapi, hati-hati, jangan sampai kita menjadi gadis yang bodoh. Saya berdoa supaya di tengah-tengah masalah seperti ini, maka saudara dan saya diminta oleh Tuhan tetap teguh, tetap berdiri dan tidak goyah sampai Yesus datang kali kedua. Pak, kenapa iman yang teguh ini menjadi persyaratan atau menjadi poin di dalam the secret of oil? Karena Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, saudara bisa baca, waktu Yesus datang di muka bumi ini, dia bertanya, masih adakah iman di bumi? Artinya minyak
cadangan minyak itu juga berbicara supaya saudara dan saya bisa tetap bertahan dan tetap memiliki iman sampai Yesus datang yang kedua kali. Anda nggak pernah tukar Yesus dengan pangkat. Anda nggak pernah meninggalkan Tuhan karena kesukaran. Nggak pernah meninggalkan Tuhan karena krisis. Sekalipun yang lain menjadi lemah, doa saya, saudara yang mendengarkan kebenaran ini tetaplah berdiri kuat dalam iman yang sejati kepada Tuhan. Pak, bagaimana caranya supaya saya memiliki iman yang teguh? Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kalau begitu, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan rema? Saudara, orang yang mendapatkan rema, dia harus rajin membaca firman Tuhan yang logos. Kalau dia membaca firman Tuhan yang logos, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk Roh Kudus bisa mengingatkan firman yang saudara baca menjadi rema, menjadi hidup. Firman Tuhan yang berbicara kepada saudara pada saat tertentu, pada waktu tertentu, itulah yang namanya rema. Saudara jadi perkasa, saudara menjadi kuat. Pak, apa saja yang mempengaruhi iman yang kuat? Faktor apa saja, Pak? Saudara, ini yang saya sebut dari 4 komponen iman. Yang pertama, saudara menerima rema. Kalau saudara sudah terima rema. Yang kedua, gimana saudara punya iman yang kuat, iman yang teguh? Kalau saudara percaya. Saya ulangi ya, menerima rema. Lalu percaya kedua. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan yang sudah masuk dalam roh saudara, Anda katakan, berkata-kata. Rasul Paulus berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Dan faktor iman yang keempat adalah bertindak. Oleh karena itu, orang yang beriman dia akan bertindak sesuai dengan rema, sesuai dengan firman yang diberitakan. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. 4 faktor iman ya. Yang pertama menerima rema, yang kedua percaya, yang ketiga berkata-kata, dan yang keempat bertindak. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren, dia berkata gini, the situation that will stretch your faith most will be those times when life fall apart and God is nowhere to be found. Pada situasi di mana iman saudara itu ditarik, diperbesar, yaitu di mana saudara dan saya mengalami suatu peristiwa atau keadaan di mana saudara tidak mendapati di mana Tuhan itu berada. Atau dengan kata lain, di masa-masa krisis saudara menemukan Tuhan dan Anda sepertinya Tuhan tidak, saudara Anda tidak temukan. Dan apa yang harus Anda pegang? Firman-Nya, perkataannya, janjinya, rema yang sudah saudara pegang. Corrie Boom berkata, faith sees the invisible, believe the unbelievable, and receive the impossible. Corrie Boom dia berkata, iman itu melihat yang tidak kelihatan, percaya yang tidak mungkin, dan menerima sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Oleh karena itu saudara, belajar sekalipun di masa-masa sukar, percaya dan yakin bahwa Tuhan firman-Nya bisa Anda pegang dan bisa teguh. Yang ketiga, minyak yang ketiga berbicara tentang karakter mempelai. Nah, sekarang saya mau bicara ini. Saudara, minyak yang dipakai untuk ilustrasi ini dalam menyalakan pelita adalah minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun, Pak? Ya karena memang di sana minyak yang dipakai sampai hari ini untuk menyalakan pelita di tempat bait suci itu juga minyak zaitun. Untuk mendapatkan minyak, perhatikan, saudara harus punya buah. Karena minyak zaitun berasal dari buah zaitun. Nah, buah zaitun ini untuk bisa mendapatkan buah zaitun, dia mesti nanam pohon zaitun, dan gak bisa sehari 2 hari, setahun 2 tahun.
Pak, ini berbicara apa? Ini berbicara kalau kita pengen punya minyak, saudara dan saya harus memiliki buah terlebih dahulu. Untuk memiliki buah, saudara mesti menanam. Ini proses yang panjang, tidak mudah untuk dilewati. Ini berbicara tentang apa, Pak? Karakter daripada mempelai. Perhatikan, minyak zaitun tidak bisa dibeli. Itu sebabnya di dalam Alkitab ditulis. Kalau dia mau membeli, dia susah. Karena semua orang memerlukannya. Itu sebabnya dia harus punya cadangan buah. Jadi buah adalah persyaratan. Selama ada buah, maka minyak bisa cepat tersedia. Karena tinggal dipres dan keluar minyak. Tapi kalau Anda nggak punya buah, Anda nggak punya dengan cepat cadangan minyak Anda bisa dapat. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya belajar memiliki buah roh. Itu adalah karakter dari seorang mempelai. Itu sebabnya seorang mempelai harus dewasa, memiliki karakter yang baik. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya cadangan minyaknya banyak. Kalau saudara punya buah. Jadi dengan kata lain, orang yang punya buah roh yang banyak, maka dia aman ketika Tuhan Yesus datang, karena dia siap dengan minyak yang banyak. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu harus tersedia dalam hidup kita. So that's why jangan meledak-ledak, jangan bikin perpecahan, jangan melakukan penipuan, jangan suka bohong, bisnis juga harus jujur. Jangan munafik, kelihatan agamawi, kelihatan beragama, kelihatan ke gereja, tapi hidupnya jauh daripada firman. Jangan menjadi sombong yang dibenci oleh Tuhan. Saudara, kenapa sih Pak ini penting? Sebab temperamen setiap orang itu berasal, karakter itu berasal dari habit yang saudara lakukan. Sehingga saudara menghasilkan buah roh itu adalah cadangan bagi saudara meyakinkan dirimu Anda punya minyak yang banyak. Buah roh adalah persyaratan agar minyak terus ada dan pelita saudara tetap menyala. Pak, apa itu temperamen? Temperamen adalah sifat dasar yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Dan setiap orang memiliki temperamen yang berbeda-beda. Gak apa-apa, berbeda, semuanya baik. Tetapi karakter, perhatikan, karakter adalah keadaan ketika saudara dan saya mengalami tekanan. Nah, pada waktu saudara tidak ada tekanan, karakter tidak muncul. Semua temperamen saudara semua baik. Mau saudara orang merah, orang kuning, mau orang hijau atau orang ungu, atau orang saudara DISC, saudara dominan, atau orang influence, semuanya baik. Pertanyaannya, ketika ada tekanan, bagaimana saudara berespon terhadap tekanan itu? Seorang hamba Tuhan namanya Josh McDowell, dia berkata, godly character is not divine in the good time, but the tough time your response reflect your character. Jadi karakter ilahi itu saudara bisa ditemukan bukan pada saat masa yang mudah, tetapi justru di masa yang sukar. Dan bagaimana saudara merespon setiap masa sukar, itulah yang akan menyatakan karakter saudara. Yang terakhir, dan saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang keempat, minyak itu berbicara tentang apa, Pak? Minyak itu berbicara tentang kesaksian hidup yang berdampak pada komunitas di sekitar saudara yang gelap. Saya berdoa supaya hidup saudara di dunia ini mempunyai makna hidup yang berarti. Dan saya berdoa supaya hidup saudara juga punya dampak bagi orang-orang yang di sekitar saudara. Ada orang-orang yang miskin, saudara bisa mengulurkan tangan saudara.
Ada orang yang sakit, saudara bisa mengulurkan tangan saudara. Ada orang yang tidak punya pakaian, Anda bisa mengulurkan tangan saudara. Pak, kenapa mesti itu menjadi bagian daripada the secret oil? Sebab pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Dia akan berkata begini, "Hai kamu hambaku yang baik dan setia, karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan." Matius 25 lanjutannya, "Ketika aku sakit, engkau mendatangi aku. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau datang kepadaku." Saya berdoa supaya gereja, semua anak-anak Tuhan memiliki kesaktian hidup yang berdampak bagi orang di sekitar kita. Sehingga satu hari orang yang susah akan datang kepada Tuhan dan berterima kasih karena saudara memiliki kesaksian yang berdampak hidup saudara bagi orang di sekitar saudara. Amin. Ini doa saya supaya saudara menyiapkan minyak yang banyak ketika Yesus datang kali kedua. Saya mau mengakhiri dengan kita mau menyanyikan lagu Hidup Kudus. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih hari ini Kau mengingatkan kami supaya kami menyiapkan minyak. Aku berdoa supaya umat-Mu dimanapun mereka berada dan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Engkau tolong mereka ketika mereka ada dalam kesusahan. Kau menolong umat-Mu. Ketika mereka ada di dalam persimpangan Tuhan, bahwa mereka tetap setia kepada-Mu. Di masa yang sukar sekalipun mereka tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Kau meteraikan dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.